billah. Udah Bu? Udah? Pulang? Katanya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqana wa hadana wa ja'alana muslimina wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فأوصي نفسي وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد أفلح المؤمنون. كما أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Kecil sekali suaranya. Bismillah. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecil Bu ya suaranya ya? Mengecil. Coba ganti. Tes, bismillah. Bismillah, jelas? Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang dibacakan tadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Terus apa lagi Bu? Maka Allah akan memperbaiki amalan kalian sampai diterima amalan kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dialah orang-orang yang telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ibu-ibu mau beruntung? Mau apa mau banget? Mau banget apa mau bingit? Sudah beruntung belum? Nah, ini jawabannya beda-beda. Sudah beruntung belum? Sudah. Alhamdulillah. Jangan ragu. Allah yang bilang, qad aflahal mu'minun.
Qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Gimana biar kita nggak rugi? Allah sudah sebutkan manusia ini rugi semuanya. Tapi kan ada pengecualian, betul? Siapa yang dikecualikan tersebut? Kita sudah hafal surahnya. Surah nomor 103 dari Al-Quran. Itu surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, demi waktu, demi masa, waktu yang berjalan ini. Allah bersumpah. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Allah sering bersumpah dengan nama Allah sendiri. Tetapi Allah bersumpah dengan makhluknya. Itu haknya Allah. Kita nggak boleh. Bersumpah cuman boleh dengan nama Allah. Jadi nggak boleh ditambahin demi Allah, demi Rasulullah. Sumpahnya cukup demi Allah. Karena tidak boleh demi selain Allah. Itulah sumpah yang diajarkan. Boleh bersumpah dengan nama makhluk hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Pada surah Al-Asr ini Allah bersumpah demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Semua manusia dianggap rugi sama Allah. Semua rugi. Tanpa pengecualian dalam ayat ini. Tapi ada pengecualiannya setelah ayat tersebut. Kalau ayat ini nggak ada pengecualian. Hanya Allah katakan sesungguhnya manusia rugi. Benar-benar rugi. Wah, ngeri banget ya. Alhamdulillah ada pengecualian pada ayat berikutnya. Ayat ketiga. Siapa pengecualiannya? Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, serta orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Apa sih maksud Allah? Ini akan saya jelaskan. Allah punya maksud pada ayat-ayat tersebut. Allah bersumpah betapa pentingnya waktu, makanya Allah bersumpah dengan nama wal asr. Walaupun memang kita tahu bahwa ada memang waktu sholat namanya waktu sholat asar. Tapi kan Allah juga bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, sholat fajar. Sholat apa itu? Subuh. Ada juga Allah bersumpah wadduha. Waktu apa? Duha. Wallaili idza saja. Wallail demi waktu malam. Wannahari idza tajalla, dan demi waktu siang. Allah bersumpah demi waktu asar, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu siang. Ada apa dengan waktu? Ternyata waktu ini menentukan orang tersebut, manusia yang ada di dunia yang dihidupkan Allah.
baik dalam keadaan rugi atau beruntung. Tidak ada pilihan lain, cuman rugi atau beruntung. Ada yang rugi banget, ada banyak. Nah, kita pastinya mau termasuk yang beruntung. Betul? Ibu mau beruntung apa rugi? Mau beruntung. Maka caranya Allah sebutkan pengecualiannya, yang manusia lain disebut sama Allah lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi manusia itu. Maka illa, kecuali kata Allah, alladzina amanu, orang yang beriman. Kita sudah beriman, maka sebenarnya kita nggak rugi, kita sudah beruntung. Alhamdulillah. Tinggal lagi amalan berikut yang kita lakukan, itu yang menentukan rugi untungnya lagi. Sudah untung, beriman sudah untung. Sebab orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah, sekalipun banyak dosanya, masih ada kesempatan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang mati tidak sedikit pun ada iman di hatinya, na'udzubillahi min dzalik, maka tidak ada kesempatan sedikit pun masuk surga Allah. Kekal abadi selama-lamanya disiksa dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mulia, Bu. Enggak semangat mengaminkannya? Jangan amin. Itu Pak Amin. Amin. A-nya 2 harakat. Amin. Beda artinya. Amin dengan amin atau amin. Beda. Betul nggak? Amin. Rasulullah itu digelar al-amin, orang yang dipercaya. Masa didoakan semoga ibu-ibu menjadi orang mulia, lalu ibu-ibu bilang orang yang dipercaya? Kan nggak nyambung. Atau A-nya panjang, amin. Apa artinya? Orang yang aman. Orang yang aman. Atau orang yang beriman. Bukan mukmin. Amin itu orang yang aman. Masa kita berdoa, ya Allah selamatkan aku ya Allah, orang yang aman. Ada apa dengan orang yang aman? Nggak nyambung. Yang benar amin. Artinya ya Allah kabulkanlah. Amin. Oke ya. Nah, semoga kita semua dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beriman kepada Allah yang beruntung itu bil ilmi, dia berimannya dengan ilmu. Makanya Rasulullah mewajibkan belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Tadi makan pada kenyang ya? Alhamdulillah. Udah baca doa belum? Doa habis makan. Udah? Benar nggak doanya? Apa doanya? Terus? Ada lagi yang lain? Itu aja? Mau saya ajarkan? Mau dihafal nggak? Kalau mau dihafal dicatat di jidat. Ayo, kita yang tadi sama bacaannya betul. Itu juga boleh. Alhamdulillahilladzi. Terus at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah
Nah, ini doa yang Rasul baca juga, para sahabat membaca setiap selesai makan. Ayo ikuti. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini bukan berarti makannya pakai kuah. Saya ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Satu kalimat lagi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Saya ulangi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Sekali lagi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Sekarang doa untuk yang memberi makan, karena kita dikasih makan. Enak, Bu? Alhamdulillah. Jangan coba-coba bilang gak enak padahal makan. Kalau bilang gak enak, harusnya gak usah makan. Karena kata Rasulullah, jangan menghina makanan. Gimana menghina makanan? Menghina makanan itu ketika mengatakan makanan tidak enak. Nggak enak. Berarti sudah menghina. Ada sahabat yang mengatakan begitu. Kata Rasul, tinggalkan. Kalau tidak enak, jangan dihina makanannya. Cukup kalau kamu nggak suka, tinggalkan makanan tersebut. Kalau kamu suka, kamu makan, kata Rasul. Cuma begitu aja. Syarat makan gampang. Suka makan, nggak suka diem, nggak usah makan. Jadi kalau menurut ibu-ibu, nanti makanan yang datang lagi ternyata menurut ibu-ibu nggak enak, maka jangan makan. Siap? Jangan menghina makanan. Sebab apa? Gimana pun yang namanya makanan tersebut, Bu,
Coba dibawa ke Palestina, kira-kira habisnya? Habis. Di sana orang kelaparan, di sini berlebihan dalam makanan. Makanya kalau makan, jangan lupa baca bismillah, jangan lupa makan tangan kanan. Idza akala ahadukum, jika di antara kalian makan, falyakul biyamini, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wal yashrab biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini, jika mau minum di antara kalian maka hendaklah minum dengan tangan kanannya. Kenapa Rasulullah menyuruh kita mesti tangan kanan, harus tangan kanan? Ada yang waktu itu orang bilang begini ke saya, Pak, bukankah tangan kiri pun ciptaan Allah? Betul, jangankan tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri pun ciptaan Allah. Makan aja pakai kaki. Kalau nggak mau diatur, diem dia. Aturannya makan tangan kanan. Tambah lagi, Rasul bilang, kenapa nggak boleh tangan kiri? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Sesungguhnya setan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Berarti kalau ada ibu-ibu makan tangan kiri, dia adalah astagfirullahaladzim. Bukan, Bu. Yang tangan kiri makan itu setan, tangan kiri. Setan makan minum tangan kiri. Kalau ibu-ibu berarti teman. Jangan bilang setan. Masa setan ikut SLG? Tolong diingatkan, ada yang makan minum tangan kiri, tolong diingatkan, makan minum tangan kanan. Kadang sudah bagus ngambil botol untuk minum, dipindah ke kiri. Tangan kanan buka botol, langsung minum tangan kiri. Ini kesalahan kita. Kita enak aja, lo kali. Jadi itu adab dalam makan dan minum. Nah, ada doa. Orang memberi makan, memberi minum itu didoain. Setuju nggak? Itu ajaran Nabi. Nabi selalu mendoakan orang. Bersin aja didoain, ya nggak? Apalagi ngasih makan minum. Bersin tuh orang bersin, didoain sama Nabi. Gimana caranya? Kata Rasulullah, idza aqasa fahamidallah. Ada yang bersin lalu dia memuji Allah. Syaratnya memuji Allah. Maka ingatkan juga untuk memuji Allah. Alhamdulillah. Bersin. Apa biasanya orang bersin bilang apa? Bukan, bersin kayak mana bersin? Nah, ingat, jangan depan suami bersin, nggak boleh. Hah? Kenapa nggak boleh? Nanti tersinggung, nanti curiga. Itu Hasim kenal di mana? Kalau suaminya namanya Soleh, jangan bersin pakai Hasim. Soleh. Nama suaminya Ahmad, kalau bersin Ahmad. Setuju? Nanti curiga. Nah, gimana nggak curiga? Ini istrinya berkali-kali manggil Hasim. Hasim, Hasim, Hasim. Kan curiga, ini istri saya kenal di mana? Lalu fahamidallah, kata Rasul, dia mengucap alhamdulillah. Ingatin, alhamdulillah dulu. Gitu, baru didoain. Alhamdulillah, dia mengucapin alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, hendaknya yang mendengar orang yang bersin yang mengucap alhamdulillah tersebut, doakan dia dengan yarhamkallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau yang bersin laki-laki, kalau yang bersin perempuan, yarhamkillah. Bedanya cuma K dengan Ki. Kalau laki-laki yarhamkallah, kalau perempuan yarhamkillah. Sama dengan kalau orang berbuat baik kepada kita. Kata Rasulullah, maka hendaknya engkau doakan orang yang berbuat baik padamu itu. Gimana caranya?
ucapkan jazakallahu khairan. Boleh aja tambah kasiran. Rasul mengajarkan yang penting sampai khairan. Jangan jazakallah doang. Ada itu. Jazakallah. Semoga Allah membalasmu. Balas apa? Kan bingung. Nggak jelas ya nggak? Kalau jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jelas gitu loh. Dan jazakallah nggak boleh. Kalau perempuan jazakillahu khairan. Jangan cuma jazakillah aja. Jazakillah ya. Jazakillah apa? Biasakan yang lengkap. Jazakillahu khairan. Sama dengan ngucapin salam. Orang zaman sekarang malas banget ngucapin salam. Mikum. Apa mikum itu apa artinya? Saya nggak jawab itu. Ada orang mikum apaan? Nggak ada syariatnya mikum, nggak ada. Baik itu ngucapin secara lisan langsung atau WA. Mohon maaf kalau nggak saya jawab. Ada itu. Lebih parah lagi ASS. Tahu artinya? Bahasa Inggris. Astagfirullah. ASS itu kalau bahasa Inggris, lihat di kamus. Artinya maaf, pantat. Masa mau konsultasi sama saya, mau nanya-nanya tentang agama, cuma pertamanya dia ngomong dulu pantat, katanya. Astagfirullah. Sopan nggak? Yang lengkap apa sih salahnya? Assalamualaikum. Simpan gitu loh, disimpan, bisa disematkan, bisa disimpan di clipboard, ada kan makanya di kotak atik. Tanya anak kalau nggak ngerti. Anak kita biasa ngerti banget, kalah orang tuanya. Biar ngucapin salam, apalagi sekarang sudah ada banyak stiker ya, stiker assalamualaikum. Ya udah, mendingan stiker itu daripada ASS. Bangun tidur kita buka-buka pantat. Astagfirullah. Apaan nih orang, ya Allah. Ada kesel saya tuh kalau orang ASS. Ngucapin salam tanggung gitu ya. Ucapin yang benar. Ada banyak sudah stiker, udah pakai stiker aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Maka kita enak juga menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semoga keselamatan, kesejahteraan untukmu serta mendapat rahmat Allah. Keren nggak? Juga mendapat berkahnya. Ya Allah, dapat rahmat, dapat berkah, didoakan sejahtera. Enak nggak? Jadi mana mungkin ada orang ngucapin ke kita, mohon maaf bahasanya begitu emang, ASS artinya apa tadi? Mana mungkin ada orang bilangin pantat, terus kita bilangin ke dia, semoga Allah mensejahterakanmu, mendapatkan rahmatnya dan barokahnya. Ya nggak cocok, ya nggak? Ah, mulai sekarang hapus tuh ASS dari handphone kita. Hah? WRWB. WRWB masih mendingan, nggak ada artinya. Tergantung yang baca. Yang bacanya warahmatullahi wabarakatuh, apa dia baca WRWB? Kalau dia baca WRWB berarti nggak doanya nggak nyampe ke situ. Iya. Kalau saya sudah biasa di handphone kan kadang muncul ya, sudah otomatis gitu. Kita tinggal pencet aja warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kenapa enggak? Nggak rugi kok. Nggak bayar 1 kali 100.000, enggak. Nah itu doa penting banget. Nah, mendoakan, saya lanjut lagi tadi. Orang bersin didoakan, yarhamkallah. Kalau perempuan, yarhamkillah. Lalu kata Rasulullah, yang didoakan hendaknya membalas juga, kata Rasulullah. Doain juga tuh orang yang ngedoain kita. Gimana doanya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdi
yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Masya Allah, luar biasa ya, memperbaiki hidup. Allah akan perbaiki hidup kita insya Allah. Biasakan mendoakan, saling mendoakan. Makanya kehidupan sehari-hari Rasulullah itu penuh dengan doa, zikir, semuanya ada. Ibu-ibu suka berkaca? Suka ngaca nggak? Suka? Tiap hari nggak? Tiap hari. Baca doa nggak? Apa doanya? Nah, ada yang hafal, ada yang nggak. Minimal bismillah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan dengan baik wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Masya Allah. Jadi kita dikasih wajah yang baik, hidungnya normal bu, lubangnya itu dari bawah kelihatannya, nggak dari atas. Nah ibu-ibu bayangin sendiri kalau hujan. Hah? Gimana kalau hujan? Lubangnya ngadep atas. Ya Allah. Ini mulut nih Allah bikin simetris, ya kan? Panjang lebarnya ini pas taruh di tengah-tengah. Coba ditaruh dekat pipi begini. Enak nggak lihatnya? Makan gini kan? Ya nggak? Maha adil nggak Allah? Maha kuasa nggak? Maha sempurna nggak? Sempurna. Telinga kanan satu, kiri satu. Coba dua-duanya ditaruh di tengah-tengah, di jidat. Masa telinga? Ibu-ibu nelpon, taruh sini. Yang nauzubillahnya, satu di jidat, satunya nauzubillah di pantat misalnya. Nelponnya taruh di sini gitu kan. Astagfirullahaladzim. Tapi Allah taruh kanan satu, kiri satu. Alhamdulillah. Hebat. Allah maha hebat. Gitu. Mata juga sejajar lurus ya kan? Enak nggak lihatnya? Satu agak naik sedikit, satunya di sebelah kiri, ngadap sono gitu ya. Gimana itu lihatnya? Agak nggak lurus aja, satu agak naik ke atas, satunya ke bawah dikit. Enak nggak lihatnya? Nggak enak. Cara buat kacamatanya gimana ya? Kan nggak capek juga tuh orang buat kacamata gitu ya. Ada yang naik dan tinggi. Ya Allah. Apa tuh? Oke, doa ketika kita berkaca. Allahumma bercermin. Iya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi itu doa. Apa artinya? Allahumma ya Allah, kama sebagaimana hassanta khalqi, engkau telah menciptakan dengan baik penciptaan diriku, khalqi, ciptaan Allah. Penciptaanku ini kau ciptakan dengan baik. Fahassin khuluqi, maka perbaikanlah pula khuluqi, akhlakku. Masya Allah. Nah, ikan indah banget. Sudah diciptakan sempurna, akhlaknya juga sempurna. Akhlak paling utama, karena Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak sekarang sudah merosot apa belum? Merosot apa merosot banget? Anak-anak dulu ya Allah ya Rabb, kalau depan orang tua jalan pamit, izin. Adat kita nunduk itu bukan ruku ya, jangan salah paham. Nggak boleh ruku kepada selain Allah. Ada ustadz yang bilang begitu. Coba bilang ke ustadz, Ustadz,
nunduk dengan rukuk sama nggak sih? Hah? Beda. Rukuk ya memang ada cara rukuk gitu loh. Nih, ini kan rukuk, ya kan? Rukuk ini cara rukuk. Kalau kita cuman begini aja, ini nunduk. Ada nggak salat kayak gini? Hah? Ada yang salat gitu? Allahu Akbar. Nggak ada. Itu bukan salat, bukan ibadah. Tradisi yang tidak melanggar aturan syariat nggak ada masalah. Justru bagus kalau memang tradisi itu berkenaan dengan akhlak. Nunduk, permisi Pak, Bu. Tangannya gini, emang saya ayam. Kok dia merasa ayam, gampang tersinggung? Itu orang gampang tersinggung perlu diruqyah. Karena orang gampang tersinggung, salah satu ciri-ciri ada jin dari luar masuk badannya. Di sini kayaknya banyak. Iya. Enggak, saya beneran ini. Kelihatannya. Saya kan nggak bisa lihat jin. Kalau saya bisa lihat jin, masih saudara jin. Cuman kelihatannya. Kalau ada di sini yang dikit-dikit tersinggung, hati-hati. Ruqyah diri sendiri aja, nggak usah minta diruqyahin. Kenapa? Karena kalau sudah terbiasa meruqyah diri sendiri itu lebih kuat daripada diruqyah. Diruqyah itu darurat aja, karena udah nggak bisa meruqyah sendiri, udah nggak sanggup, baru diruqyah. Gimana cara meruqyah diri sendiri? Gampang. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Itu udah cara yang otomatis meruqyah diri sendiri. Yang kedua, nah cara untuk meruqyah diri sendiri itu seperti orang berdoa begini, ditiupkan dulu seperti sebelum tidur. Bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, diusap ke muka, kepala, leher, badan, bagian manapun. Begitu. Seperti mau tidur. Itu juga termasuk cara meruqyah diri sendiri. Dibaca beneran ya, Al-Ikhlasnya itu dibaca sampai 3 kali. Baca ayat-ayatnya, jangan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nggak mempan. Ibu mendingan 1000 kali aja bilang Al-Ikhlas 1000 kali. Astagfirullah. Dibaca beneran. Nah, sudah. Oke, kemudian ruqyah pakai Al-Fatihah. Sekarang yang bagian sakit yang mana? Contoh perut sakit. Bisa nggak pakai Al-Fatihah? Bisa. Caranya baca Al-Fatihah di tangan kanan. Ditiupkan setelah dibaca. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu digosok. Bilang sama Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Di sini sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Udah nggak usah khawatir. Yang nyembuhin siapa? Allah. Bukan obat, bukan dokter, betul. Yang nyembuhin siapa? Allah. Udah jelas, Allah. Obat semahal apapun beli itu, dijamin sembuh nggak? Enggak. Dokter terkenal sedunia, pasti nggak nyembuhin? Enggak. Ngobatin iya, nyembuhin enggak. Dokter ngobatin, bukan nyembuhin. Yang nyembuhin cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sedang sakit, ada yang terasa sakit, kenapa sih kita khawatir? Kenapa kita berlebihan ketakutan? Kenapa kita nggak kembali kepada yang menciptakan, yang maha kuasa, yang maha menyembuhkan? Makin ibu-ibu khawatir, itu dah makin tambah sakit. Dan penyakit itu terjadi rata-rata, Bu, gara-gara apa? Hati, pikiran. Pikiran ini turun dia dari ke hati, dipikirin sampai disimpan di hati, jadi penyakit. Suudzon, buruk sangka.
Buruk sangka termasuk penyebab besar datangnya penyakit-penyakit di badan. Sesak nafasnya, hipertensinya, diabetesnya, banyaklah macam-macam penyakit. Itu semua dari prasangka buruk. Penilaian buruk kepada orang itu penyakit. Udah nggak usah suka nilai orang. Kalau melihat orang, cari kelebihan dan kebaikan orang tersebut. Untuk apa? Untuk kita tiru, untuk kita amalkan. Aku belum bisa begitu. Amalin gitu. Kalau melihat kekurangannya gimana? Doain, ya Allah, semoga Engkau perbaiki hidup dia, ya Allah. Semoga dia nggak begitu lagi, ya Allah. Gitu. Nah, kita ulang lagi tadi sedikit, ada yang belum selesai. Ketika kita mendoakan orang, ya kan? Kita mendoakan orang, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Begitu juga orang yang bersin, kalau bersinnya banyak, bukan satu orang, dua orang. Kalau satu orang laki-laki, yarhamkallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau satu orang perempuan, yarhamkillah. Ya kan? Gimana kalau bersinnya berjamaah? Lah, iya kadang-kadang ya kan, nular itu. Ini bersin juga. Mau ngucapin satu-satu, enggak perlu satu-satu. Ucapkan yarhamkumullah. Coba. Udah gitu aja. Yarhamkumullah. Barulah masing-masing yang bersin tadi mendoakan juga yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, sekarang doa untuk orang yang ngasih makan belum selesai. Ya, diingat, dicatat. Allahumma ya Allah at'im berilah makan, wasqi dan berilah minum. Allahumma at'im berilah makan, man at'amana yang memberi kami makan, wasqi dan berilah minum, man saqana yang memberi kami minum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berkahilah untuk mereka yang memberi makan minum, rezeki yang Engkau anugerahkan untuk mereka. Waghfir lahum dan ampunilah mereka. Warhamhum dan rahmatilah mereka. Mereka itu maksudnya mereka sekeluarga. Masya Allah, didoain. Keren ya. Itu Rasulullah mendoakan orang yang kasih makan. Nah, saya praktek ini selalu di mana dikasih makan saya baca alhamdulillah. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma barik fi ma razaqtani warhamhu. Hah? Belum hafal? Iya. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu doa. Jadi ya. Nah, itu baca kalau bisa, kalau dikasih makan minum. Saya praktek itu, Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Pada Isya diajak mampir ke rumah seseorang. Kemudian jamaah dari masjid itu ngajak ke rumahnya, saya datang ke rumahnya lalu diajak makan pada Isya. Alhamdulillah. Habis makan saya baca doa, kemudian beliau nanya, Ustadz, doa apa? Ini doa yang diajarkan Nabi. Kalau dikasih makan, baca doa ini untuk mendoakan yang ngasih makan. Apa artinya, Ustadz? Saya sampaikan artinya, Masya Allah. Allahumma ya Allah, at'im, berikan makan. Man at'amani, yang memberi aku makan. Kalau aku pakai ni. Kalau kita
nah gitu ya. Kami, nah. At'im man at'amana, at'im man at'amani. Nah, kalau sendirian, at'im man at'amani, beri makan yang memberi aku makan ya Allah. Wasqi man saqani, beri minum yang memberi aku minum ya Allah. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi keluarganya ya Allah. Fi ma razaqtahum, terhadap rezeki yang kau berikan kepada keluarganya ya Allah. Waghfir lahum warhamhum, ampuni dia sekeluarga dan rahmati dia sekeluarga ya Allah. Wah, kalau begitu besok malam makan sini lagi aja Ustaz. Masya Allah. Kita bisa dapat makan gratis, ya kan? Alhamdulillah. Senang makan gratis, Bu? Senang nggak? Makan gratis mau nggak? Emang muka gratisan? Astagfirullah. Masya Allah. Nggak apa-apa, Bu. Halal yang penting. Yang penting halal, itu yang paling penting. Makannya makanan halal. Nah, kembali lagi ke topik utama. Mundur lagi. Ayat yang saya baca tadi, apa maksud Allah? Mulai dari perintah bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan yang benar. Perkataan benar itu perkataan yang baik, perkataan yang disukai Allah. Maksud Allah, jaga lisan kalian, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah janji, hidup kalian akan diperbaiki Allah, amalan kalian sampai diterima sama Allah, lalu Allah ampuni dosa-dosa kalian dengan cara jaga lisan. Nggak penting, nggak usah ngomong. Kalau nggak baik yang diucapkan, nggak usah ngomong. Nggak usah, nggak penting. Apalagi nyakitin hati orang. Kadang-kadang kita itu ngebales atau ngucapin sesuatu, pengennya apa? Bukan cari pahala, pengen puas. Perasaannya pengen puas. Padahal dosa. Dosa nggak? Ngata-ngatain orang dosa? Ngomelin suami dosa? Nggak usah ketawa, serius nih. Oh, di sini nggak pernah ngomelin suami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak pernah ngomelin suami? Alhamdulillah. Nggak pernah ngaku. Yang waktu dulu kan, yang kan sebagian yang nggak punya suami sudah pernah punya suami, betul? Kecuali yang belum pernah nikah, itu baru belum punya suami. Yang pernah punya suami, yang masih punya suami, ngomelin suami dosa apa enggak? Alhamdulillah sadar. Udah tobat belum? Tuh kan, mau tobat enggak? Dah pulang dari SLC, nggak usah ngomelin suami lagi. Siap? Serius? Takbir? Allah Akbar. Kalau saya bilang takbirnya makin pelan, ibu-ibu makin kencang. Siap? Takbir. Masya Allah. Karena istri-istri yang solihah itu salah satu ciri-cirinya adalah lembut tutur katanya. Cobalah Bu, nggak percaya, buktikan sendiri. Ibu-ibu ngomong lembut-lembut ke suami, nggak usah pakai alasan. Memang gini dari dulunya, dari kecil, nggak ada itu. Itu alasan aja. Alasan aja itu. Ada yang begitu tuh diomongin. Saya pernah nasihatin orang, saya bilang kalau sama suami jangan kasar gitu, bisa nggak sih? Saya bilangin gitu. Oh Ustaz, memang bawaan saya begini. Astagfirullahaladzim. Bawa apa nggak tahu saya. Bawa HP kali. Saya bilang, sekasar apapun seseorang kebiasaannya bisa dirubah. Betul nggak? Bisa dirubah. Saya sendiri ngerasain. Saya sudah merubah diri saya. Jujur saya katakan. Dulu saya kasar banget. Sama siapa aja saya sering kasar saya dulu. Sebelum saya dakwah. Kasar. Bisa aja saya punya alasan. Soalnya orang Sumatera.
Emang begini. Emang orang Sumatera kasar semua? Kan enggak, ya enggak? Bisa kok, lembut bisa, baik-baik bisa, ya enggak? Kalau memang bisa dengan cara yang baik, kenapa harus pakai emosi? Emosinya diredam, ditahan. Mau masuk surga? Salah satu ciri-ciri ahli surga Firdaus adalah orang yang punya karakter menahan amarah. Jujur Bu, dulu saya ya Allah, mungkin dulu ada jinnya udah keluar sekarang, alhamdulillah. Beneran, saya pikir-pikir ya, kayak saya juga ada jinnya deh. Kadang-kadang ngegas aja, nggak naik motor tapi ngegas. Ngegas aja kalau ngomong. Disenggol dikit sama orang, kok bisa gitu? Emang kenapa? Ngegas. Itu dulu sebelum saya dakwah. Setelah dakwah saya belajar, nggak boleh. Bisa kok ditahan. Allah yang janji kita pasti berubah kalau mau merubah diri kita sendiri. Ayat 13 surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merubah suatu kaum, tidak merubah seseorang, siapapun Allah nggak mau merubah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Bisa, benar bisa. Apalagi setelah menikah, ya Allah. Setelah menikah memang wajib menahan amarah, itu wajib memang, karena kita pengen jadi ahli surga. Bisa kita marah, bisa ngebentak, ditahan. Apalagi ibu-ibu terhadap suami, dan nggak boleh itu dilakukan. Apa kata Rasul? Rasulullah mengingatkan, wanita berbinar matanya menatap suami dengan amarah. Dia bentak suaminya dengan keras kasar bahasanya, keras suaranya di atas suara suaminya. Tahu nggak ancamannya apa kata Rasul? Kata Rasulullah apa ancamannya? Ancamannya apa? Neraka. Oh jelas. Bukan. Kalau suaminya sakit hati, suaminya nggak memaafkan, suaminya selalu tersinggung dengan tajamnya lisan istrinya, walaupun suami nggak pengen menceraikannya, Allah yang pasti menceraikannya, kata Rasul. Jadi Allah bikin tuh pasti cerai, berantakan. Jadi walaupun suami mempertahankan, tetap cerai. Kan banyak, ya enggak? Banyak suami mempertahankan mati-matian, tetap cerai juga. Itu sudah kehendak Allah, karena Allah tahu ini hambanya nggak boleh disakitin. Allah siapkan hambanya ini hamba yang soleh, orang baik. Ibu-ibu yang sudah punya suami yang baik, udahlah berbuat baik sebaik mungkin, karena kita nggak tahu ajal, betul. Yang diingat itu kebaikan, jangan keburukan dan kelemahan. Kalau cari kebaikan dari seseorang tanpa ada kelemahan, nggak akan ketemu laki-laki, betul. Nggak ada laki-laki tanpa kekurangan, tanpa kelemahan, nggak ada. Ibu-ibu yang punya suami saat ini, kunci surganya ada pada suami. Jangan sampai datang SLC, suami lagi murka di rumah, ditinggal pergi sama istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Habis berantem kabur ngilang 3 hari. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ibu tahu nggak tuh pulang kemana larinya? Kalau misalnya 3 hari ternyata na'udzubillah, 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 mati. Apa kata Rasul? Lam tajid rihal jannah fa inna rihaha tujad min masirati arba'ina sana. Wanita itu tidak akan pernah diizinkan Allah mencium wanginya surga, padahal surga tercium dari jarak 40 tahun sebelum sampai ke surga tersebut.
Minta cerai sekali aja, 500 tahun jauh dari surga. Nggak bakal cepat masuk surganya. Dihisap selama 500 tahun. Tobat sampai mati dalam keadaan ridho suaminya. Nah, ini dia targetnya, Bu ya. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah." Wanita muslimah manapun yang dia meninggal dunia, saat meninggal tersebut suaminya sudah ridha kepadanya. Syaratnya dia dapat ridha dari suami. Saking senangnya suami dengan pelayanannya, dengan cara dia bicara, dengan akhlaknya, dengan amalan-amalannya, Masya Allah, kebaikan semua dari istri diingat sama suami sampai ridha suaminya. Kalau begitu kata Rasulullah, aku jamin dakhalatil jannah, pasti dia masuk surga. Pasti masuk surga. Mau cari apa lagi selain surga, Bu? Ada nggak? Selain surga mau cari apa? Hah? Udah nggak ada. Ibu kuliah tuh sampai profesor, sampai doktor, sampai MA, MM, MBE, apalagi MBS. Nanti ujung-ujungnya tetap ALM. Ya nggak? Ujung-ujungnya sama itu. Mau pakai gelar apapun, ujung-ujung terakhir itu nanti ALM. Almarhum atau almarhumah, atau didoakan Allah yarham, atau ya rahimahullah, rahimahallah. Nggak ada lain, mati. Semua pasti mati. Yang dibawa hanya amal soleh, nggak akan bawa yang lain. Harta nggak dibawa, jabatan nggak dibawa, amal yang dibawa. Baik itu amal soleh ataupun amal salah. Ya, ada amal soleh, ada amal salah. Cuma dua. Kalau nggak amal soleh, pasti itu amal salah. Beneran. Oleh karena itu kunci surganya dipegang, Bu. Suami, walaupun ibu banyak melihat kekurangan, banyak banget kekurangannya, kebaikannya sedikit, jangan dilihat kekurangannya, kebaikannya aja cukup, lihat kebaikannya aja, selesai, aman itu. Kecuali nggak ada sedikit pun kebaikannya, nggak ada sedikit pun kebaikannya, ibu udah nggak tahan lagi, udah nggak kuat lagi, barulah itu dalam syariat dibolehkan khulu, untuk menggugat cerai. Tapi tetap tidak sah jika suami tidak menceraikannya. Diketok tuh palu sama hakim sampai hotel, mejanya sampai pecah, mukulnya sekuat hati 1000 kali, nggak sah. Apabila suami tidak menjatuhkan talak. Jangan main-main loh dengan masalah talak. Nikah dia sama yang lain, berzina seumur hidup. Dia akan dapatin dosa zina setiap hari sampai dia mati. Wajar nggak kata Rasul nggak akan mencium wangi surga? Wajar, karena dosa yang sebesar itu. Gimana lagi mau diampuni sama Allah? Jangan anggap remeh, ini bukan masalah kecil. Kita mau mati semua kok. Nggak ada yang bakal hidup selama-lamanya, nggak ada. Gimana Pak Ustadz kalau suami sudah meninggal? Ya udah, suami sudah meninggal, ibu-ibu doakan. Boleh nggak nikah lagi Pak Ustadz? Boleh. Masa idahnya lewatin dulu. Oh udah lama Pak Ustadz, masa idahnya udah 10 tahun. Oh 10 tahun. Misal. Boleh nggak nikah lagi? Boleh. Mintalah sama Allah suami yang bisa membimbing sampai masuk surga. Sama ibu-ibu kalau punya anak laki-laki mau menikah, tolong ibu nasihatin. Ibu-ibu nasihatin tuh anak, jangan cuma lihat cantiknya perempuan.
Perempuan cantik di luar banyak, betul nggak? Tapi dijamin nggak cantik pasti membahagiakan? Tidak. Belum tentu. Bukan belum tentu. Tidak, memang tidak jamin, tidak jaminan. Tidak ada jaminan kalau cantik pasti bahagia. Enggak. Sudah banyak buktinya. Tapi kalau solihah betul. Kalau solihah sudah pasti bahagia. Yang menjamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ada 4 ini penyebab wanita dinikahi oleh seorang laki-laki. Apa yang pertama? Yang pertama, liha, karena hartanya. Ada memang sebagian laki-laki yang dilihat cuma harta. Mau nikahin anu, kaya nggak dia? Duitnya banyak nggak tuh? Simpanannya, ATM-nya, ada isinya nggak? Jangan-jangan ATM-nya banyak, hampir semua bank dia punya ATM, tapi nggak ada isinya. Ada loh yang begitu. Banyak. Nah, ada yang begitu, nggak peduli dia solihah apa enggak, cantik apa enggak, yang penting kaya raya. Itu penyebab pertama laki-laki menikahi wanita, melihat kekayaan. Yang dilihat yang kedua apa? Yang kedua, wali jamaliha, melihat kecantikannya. Yang ketiga apa? Wali diniha. Ada yang juga cuman melihat agamanya. Yang keempat apa? Wali nasabiha, melihat nasabnya, keturunannya. Oh, ini keturunan raja ini. Ini keturunan orang kaya ini. Ini keturunan orang baik, ini orang soleh, ini keturunan ulama ini, gitu. Ada yang begitu. Nah, kalau memang dapat lengkapnya, memang luar biasa itu wanita. Kaya, ya, cantreng, cantik, checklist. Agamanya bagus, solihah, checklist. Kemudian nasabnya, checklist. Masalahnya dia nggak mau. Itulah yang jadi masalah. Iya kan? Sama ibu-ibu mau cari suami yang kayak mana? Bagi yang pengen dapat suami yang belum pernah nikah, atau yang pengen nikah lagi karena suami sudah nggak ada, sudah lama. Misal mau dapat suami yang kayak mana? Oh, saya pengen dapat suami yang hidungnya mancung, badannya kekar, besar tinggi, ganteng, kemudian punya mobil bagus, rumah bagus, duitnya banyak. Pertanyaannya, dia mau nggak? Mati-matian ibu-ibu jungkir balik ngejar tuh orang. Kalau dia nggak mau, gimana caranya? Ya nggak? Ya Allah, bertepuk kepala sebelah tangan. Ada bunyinya nggak? Nggak ada, nggak ada hasil. Nah, bagaimana caranya? Ibu-ibu, para akhwat, para wanita muslimah, masalah jodoh ada di tangan Allah. Nggak usah khawatir. Allah bisa nggak mendatangkan? Bisa. Mau mencari apa didatangkan? Dasar males. Enggak, itu yang betul, itu yang benar. Bagi wanita bukan mencari. Nggak usah mencari. Allah datangkan, Allah pertemukan, entah dengan cara apa. Ada aja jalannya gitu loh. Kalau mencari kan beda. Kalau mencari itu begini. Ya namanya itu nyari. Bukan mencari kali ya, menemukan. Karena mencari itu berarti hilang. Hah? Yang namanya mencari sesuatu yang hilang, ya enggak? Oh ya, belum ketemu. Betul, berarti memang mencari. Anggaplah mencari. Cari jodoh. Carinya gimana? Datang pengajian, datang SLC, niat di hatinya, mudah-mudahan nanti ada di situ incaran. Itu cari, itu nyari namanya. Yang begitu biasanya, mohon maaf Bu, kadang-kadang hasilnya nggak bagus, nggak akan sebagus cara yang kedua yang akan saya kasih tahu. Setelah pariwara berikut ini. Nah,
Iya, belum diaduk, memang sengaja. Saya kalau pesan di warung begitu teh. Saya pesan teh, Pak, tolong tehnya kasih gula 2 atau 3 sendok, tapi jangan diaduk. Sendoknya aja dikasih ke saya. Oh gitu, ngaduk sendiri? Oh iya. Udah saya aduk dikit-dikit biar manisnya itu enak di ujung lidah. Habis itu airnya tinggal sedikit. Pak, ini kurang airnya. Boleh nggak nambah? Boleh Pak Ustadz. Oh boleh. Halal nggak Pak? Halal. Halal. Yang penting dia bilang halal. Saya aduk lagi pelan-pelan dikit aja biar manisnya ujung-ujung itu. Gelas kedua. Udahlah hangat, manis, ya kan? Apalagi pas minumnya itu lihat ke gelas itu, ada bayangan saya di situ. Astagfirullah. Dikit lagi sisanya. Saya bilang lagi, Pak, ini kayaknya habis lagi Pak. Terus nggak panas. Kasih air panas yang warna merah boleh nggak Pak? Beneran. Jujur saya katakan, saya cerita apa adanya. Gelas ketiga, mungkin udah penuh perut saya. Baru saya aduk beneran. Habis gulanya. Habis gulanya, habis airnya. Alhamdulillah. Pak, berapa bayarnya? Tetap 1 gelas. Alhamdulillah. Kan tadi bilangnya halal. Iya kan? Yang penting minta halal. Jadi begini ibu-ibu, buat para akhwat. Nah, tadi kan saya cerita untuk laki-laki ya. Ibu-ibu punya anak laki-laki, tolong kasih tahu anaknya. Ada jaminan dari Rasulullah, dari 4 yang dicari oleh laki-laki, yang dilihat oleh laki-laki, apa yang harus diperhatikan paling utama, walaupun bukan nomor 1 disebutkan sama Nabi. Tapi kata Rasulullah dalam hadis ini, "Fadhfar bidzatid din, taribat yadak." Pilih yang agamanya bagus. Aku jamin kata Rasul, pasti kau bahagia. Masya Allah, dijamin bahagia kalau agamanya bagus. Sekarang ibu-ibu sudah tahu jawabannya kan? Sudah tahu jawabannya? Ya sudah, selesai. Tadi bilangnya sudah. Hah? Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Pelin-pelan. Tadi bilang sudah, sekarang ditanya dijawabnya belum. Oke, caranya ya. Caranya perbaiki ibadah dan akhlak. Cuman ada. Ibu, perbaiki akhlak, perbaiki ibadah. Cara bicara diperbaiki. Cara bicara diperbaiki itu maksudnya ucapkan kata-kata yang baik. Berlatihlah jadi orang yang baik. Seandainya dulu sebelumnya punya suami tapi jarang melayani suami. Suami makan ditinggal, dibiarin aja. Bahkan nyari sendiri, ngambil sendiri, goreng sendiri. Aduh, ini astagfirullah. Ada yang begitu nggak? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya maksudnya alhamdulillah sadar. Bukan saya senang. Sudah, itu masa lalu, insya Allah. Ke depan jangan lagi Bu, nggak usah pakai alasan. Ustadz, lihat dulu suami yang kayak mana. Terus kayak mana maunya? Nggak usah punya niat ganti suami, emang ganti sendal. Gampang kalau ganti sendal. Ganti suami nggak gampang. Belum tentu pengen ganti suami diganti sama Allah. Lebih baiknya belum tentu. Sekarang gimana caranya biar dapat yang lebih baik? Ibu-ibu dulu siapin, belajar niatnya apa, seperti apa. Gini, istri yang paling dicintai, disayangi seorang suami adalah istri yang paling melayani dan paling tahu posisi dirinya terhadap suami. Maksudnya gini, paling tahu posisi. Jadi gini, ini rahasianya ini. Ibu-ibu akan didatangkan Allah dengan laki-laki yang memang pantas dan cocok buat ibu-ibu, yang ibu-ibu harapkan dalam hati.
yang sesuai dengan doa. Banyakin doa dalam sujud, banyakin doa di waktu-waktu mustajab. Berdoa minta, ya Allah, datangkan untukku seorang suami, ya Allah, yang membimbingku hingga bersama-sama masuk ke dalam surga. Minta seperti itu sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang udah punya nggak amin amin lagi. Yang sudah punya suami, doain suami yang ada. Jangan ngebandingin suami sama suami orang lain ya Bu. Siap. Siap. Jangan ngebanding-bandingin. Mas tuh lihat tuh suaminya Sianu. Suaminya Sianu. Emang ibu mau sama suami orang? Nggak boleh. Laki-laki paling nggak suka dibanding-bandingin. Sama ibu-ibu aja nggak suka dibanding-bandingin, betul? Kenceng giliran ibu-ibu kenceng, giliran suami-suami lesu. Astagfirullah. Bu, sama aja, suami dan istri masing-masing nggak suka dibandingkan. Apa yang ibu-ibu nggak suka, sebenarnya laki-laki juga nggak suka, gitu loh. Jelas? Kecuali dalam hal-hal tertentu. Beda lagi. Urusan-urusan ada yang memang urusan perasaan yang memang berkenaan dengan syariat. Itu beda cerita. Contoh misalnya hukum masalah poligami. Masalah poligami ini syariat Allah. Ibu-ibu siap nggak siap seandainya terjadi, jangan menolak. Jangan kabur dari rumah. Jangan ngamuk-ngamuk. Nggak usah nyanyi tiap hari, sakitnya tuh di sini. Nah, saya ngasih tahu aja ini. Ngasih tahu, saya nggak ngedoain. Enggak, khawatirnya sudah terjadi, ibu-ibu belum tahu. Nggak ngedoain, serius. Saya doakan mudah-mudahan istiqomah suaminya dengan ibu-ibu, insya Allah sampai sama-sama masuk surga. Amin. Tapi, ntar dulu dengerin, belum selesai. Tapi ibu, ini kan misal aja, ada yang di sini suaminya diam-diam karena nggak berani ngomong sama ibu-ibu. Banyak nggak? Banyak. Suami-suami takut istri. Iya serius. Nah ini tolonglah. Seandainya suami ibu ada di antara ibu-ibu, ada misal. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada, jangan ngelawan suami. Nggak ada alasan untuk melawan suami apapun yang terjadi. Nggak ada alasan itu. Ibu-ibu kan pengen masuk surga, ya enggak? Fokus aja melayani suami sampai suami ridho. Dan ibu-ibu, demi Allah saya katakan, kadang-kadang orang nggak berani sampaikan hal ini. Mungkin takut, Ustaz kalau kita bahas poligami nanti nggak diundang lagi. Astagfirullah. Enggak, saya bilang ini masalah syariat, sampaikan apa adanya saja. Kalau saya sampaikan apa adanya saja. Orang laki-laki berpoligami, Allah kan membolehkan. Iya enggak? Yang ngebolehin siapa? Allah. Boleh enggak seorang hamba melarang apa yang dibolehkan Allah? Boleh? Nggak boleh, nggak ada hak. Itu haknya laki-laki. Nah, maksud saya, seandainya terjadi, tiba-tiba baru tahu, sudah lama rupanya dia punya istri lagi entah di mana. Bu, kalau ibu memang pengen masuk surga, saya ajarkan caranya. Mau? Biar ibu pahalanya berlipat-lipat barokah, dan saya jamin insya Allah ibu meninggal dalam keadaan tersenyum. Ini cuman kalau, mudah-mudahan kan enggak. Misal tiba-tiba ibu nggak usah jantungnya copot-copot, nggak usah. Ngamuk-ngamuk, banting-banting kepala, ngapain? Nggak usah. Dijedot-jedotin ke dinding kepalanya. Emang ibu jedot-jedotin kepala, suami mau menceraikan istrinya satunya? Belum tentu. Ini misal saja. Apa yang ibu lakukan? Yang harus ibu lakukan pertama, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta tolong sama Allah, kuatkan aku menerima syariatmu ya Allah. Kalau begitu, langkah berikutnya apa? Nggak usah ngelawan suami.
bilang ke suami, Pak, Mas, atau manggilnya apa, atau manggilnya sayang. Yang tadinya manggil sayang biasanya kalau udah marah nggak pakai sayang lagi, kuyang. Astagfirullah. Tadinya sayang, sekarang kuyang. Nggak boleh. Tetaplah istiqomah. Saya berusaha, Bu. Saya sebagai suami kepada istri saya manggil istri, mau semarah apapun masih sayang saya panggil. Hampir nggak pernah saya manggil nama itu cuma canda, bercanda manggil nama. Jarang juga itu terjadi. Selalu mau semarah apapun, sekesel apapun, saya cuma bilang, sayang, Masya Allah, solihah banget, penyabar banget. Padahal dia marah-marah, saya bilang penyabar. Kan doa, ya enggak? Mudah-mudahan nanti benar-benar jadi penyabar. Amin ya rabbal alamin. Itu harusnya begitu, gitu loh. Kalau misalnya api sama api terbakar nggak? Tambah gede apinya. Nah, Ibu, kalau seandainya itu terjadi, atau tetangga atau teman Ibu mengalami itu, tolong bilang ke dia, nggak usah. Jangan sampai anak jadi korban gara-gara perceraian. Tapi ambil berkahnya di situ. Kalau tak mau tahu, seluruh amal istri berikutnya 2, 3, 4 itu semua pahalanya itu untuk pahala istri yang pertama. Demi Allah, saya nggak bohong. Kalau memang ini salah, tuntut saya di akhirat nanti. Nggak bohong saya. Nggak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu bukan untuk kebaikan, nggak mungkin. Hanya saja tidak semua laki-laki yang mampu atau sanggup melakukannya. Adil tidak adil tergantung istri pertama. Istri pertama tekan terus suaminya, nggak bakal dia bisa adil, nggak bakal, dan zalim, maka masuk neraka sama suaminya. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi dukung suami jadi orang soleh. Siap. Nah, caranya gimana? Doain terus suaminya. Bukan doain nikah lagi, bukan. Ibu-ibu nggak sanggup jangan ngomong. Tapi kalau sanggup silahkan. Itu bukan mainan. Itu udah biasa, banyak loh. Banyak. Ustadz saya sendiri, Masya Allah, istrinya yang menawarkan. Istrinya menawarkan. Istri saya aja kemarin nawarin. Astagfirullah. Nah, rame. Udah. Bahas yang lain. Enggak. Udah. Sini, kita habis waktu, selesai kita mau tahsin. Sekarang kita belajar tahsin Al-Quran. Nah, mau nanya? Boleh. Ibu ketika ridho, ketika suami menikah lagi ridho. Ini bicara syariat ya. Kita nggak mikirin masalah perasaan. Ibu-ibu jangan menuhankan perasaan di atas syariat, jangan. Ini masalah syariat. Kalau seandainya suami menikah lagi, lalu ibu-ibu ridho, kan ambil 2 rakaat salat, ambil wudhu salat 2 rakaat. Dalam sujud, Bu, banyakin minta sama Allah. Berdoanya dalam sujud. Nanti berdoa lagi selesai salat, angkat tangan. Nah, setelah ibu benar-benar diberikan kelapangan dada sama Allah, alhamdulillah ya Allah, aku rasanya lapang banget. Ridho ya Allah, ridho, bikin aku ridho ya Allah, biar aku dapat ridhomu ya Allah. Apa yang terjadi? Dijamin gak masuk surga? Betul. Demi Allah dijamin. Nggak ada suami yang nggak makin sayang sama istri pertamanya saat istri pertamanya itu benar-benar itu. Mustahil. Itu nggak normal tuh laki-laki kalau misalnya nggak tambah sayang sama yang pertama. Nggak normal. Beneran. Sejujurnya saya katakan, kalau ada suami dia menikah lagi, istri pertamanya ridho gitu ya, nggak mungkin dia nggak tambah sayang sama yang pertama. Nggak mungkin. Karena yang nambahin rasa sayang itu siapa? Allah. Karena Allah tahu istri sudah ridho. Dan itu bikin bahagia. Bahagia itu dengan taat dan ridho. Selesai urusannya. Tinggal nunggu waktunya dipanggil Allah. Surga sudah dibuka sama Allah. Cuman kadang-kadang egonya kita. Walaupun ibu-ibu bilang itu egonya laki-laki. Silahkan. Katakan itu ego laki-laki. Enggak, tergantung niat masing-masing. Kalau niatnya ibadah, pahalanya insya Allah pahala ibadah. Yang penting berbuat kebaikan di dalamnya, mencari ridha Allah. Itu saya hanya ngasih nasihat aja. Karena banyak di luar sana
masalah ini terjadi gitu loh. Maka ini sampaikan kepada ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu jadi penasehat mereka. Itu maksud saya. Saya ngasih nasihat ini bukan nyuruh ngamalin, tapi ngasih nasihat biar ibu-ibu sampaikan pada mereka yang hampir putus asa. Nggak ada gunanya putus asa. Ujung-ujungnya mati. Kalaupun dia pengen bercerai lalu nikah lagi, sempat nggak? Kalau dia mati baru nuntut cerai, ya Allah ya Allah, neraka jahanam. Mending masuk neraka duluan. Enggak, apa kata Rasul? Baru mati masuk kubur, baru ditinggal 1-2 langkah saja, hitungan 3 langkah. 1, 2, 3, mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir datang langsung menyiksa wanita tersebut sampai datangnya hari kiamat. Ngeri banget, ya Allah. Dan ada sudah kejadian, na'udzubillah bu ya, ini astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Perempuan ini meninggal dunia belum 1 jam digali lagi karena ada pihak keluarga pengen otopsi wanita tersebut. Digalilah kuburannya. Astagfirullah, semua berteriak histeris, kaget melihat hasil dari galian kubur baru 1 jam. 1 jam. Belum 1 hari, belum lebih dari itu. Baru 1 jam digali. Apa yang terjadi? Itu papan penutup dari kuburan perempuan ini sudah terbakar. Diangkat papan tersebut, ternyata orangnya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, begini. Tangan kanan mencengkram tanah kuburannya sebelah kanan, tangan kiri mencengkram tanah sebelah kirinya. Kain kafannya sudah gosong, terbakar seluruh tubuhnya. Apa kata para ulama? Ya sudah jelas pasti dia diazab dalam kuburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sih perbuatan dia? Kasar sama suami. Sholat, puasa, baca Quran. Kasar sama suami. Nah, tolong jaga lisan, berusahalah jadi orang yang lembut, yang halus. Itu pasti suami ibu ini hari pulang, ketika nanti hari Ahad ya pulang ke rumah, kok istrinya makin lembut gitu ya. Ketemu yang bawa suami di sini, suaminya juga ikut SLC, pas ketemu masya Allah cium tangan bolak-balik. Tuh cium tangan bu, kalau bisa nggak usah 10 kali bolak-balik, capek. Bolak-balik cium punggung tangannya, cium telapak tangannya, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Itu tanda bakti ibu, tanda terima kasih kepada seorang suami. Ibu kan nggak tahu, mereka suami keluar rumah mungkin ada ancaman, diem aja nggak ngomong ke istri. Kadang-kadang nggak banyak laki-laki mau cerita apa yang terjadi, nggak. Saya aja nggak, saya semua saya ceritain ke istri saya. Apa yang terjadi di luar, saya ditekan orang apa enggak, dibenci orang, dimarahin orang, diancam orang, enggak, semua saya ceritakan. Kenapa? Kita kasihan sama istri. Nanti di rumah, sudahlah di rumah capek ngurusin rumah, nyiapin makanan, nyiapin pakaian, masya Allah. Istri saya di rumah itu luar biasa. Ini luar biasanya bukan biasa di luar. Maksudnya luar biasa bagi seorang wanita, seorang istri, masya Allah. Bangun tidur, mau sholat segala macam, saya pulang sholat subuh, makanan, minuman buat sarapan, kesukaan saya sudah ada di atas meja. Rumah sudah bersih. Wis, masya Allah. Kan saya kalau ada kedatangan tamu bangga nggak? Bangga banget. Kadang-kadang saya suruh orang datang biar lihat. Kesini. Amer. Beneran. Maksud saya mau ngajarin mereka, teman-teman saya ajarin, suruh istrinya begitu, gitu loh. Contohin, lihat rumah pagi-pagi udah bersih, klimis, masya Allah. Lalat aja kepleset bu. Allahu Akbar, masya Allah. Makanan minuman ya sudah siapin. Saya kan minta pagi-pagi nggak usah makan nasi lah, saya bilang saya makan buah-buahan aja atau kukusan-kukusan aja. Ubi, singkong, pisang, sama air minum, teh, kadang teh susu. Nah, ada kadang kalau ada madu pakai air madu, air hangat, itu lebih bagus lagi. Yang penting yang sehat-sehat gitu kan. Nah itu udah siap, masya Allah. Tinggal minum. Memang kita beli termos biar kalau misalnya saya pulang dari subuh, dari masjid agak lama,
Pulang agak lama itu biar masih hangat, makanya pakai termos. Masya Allah. Nah itu Bu, gimana nggak teringat? Pasti teringat terus itu. Pengen pulang ke rumah tuh apa? Ada makanan minuman, pinter masak lagi. Wah keren banget. Itu saya sering undang teman-teman saya, kenapa? Karena masakan istri saya enak. Saya undang teman-teman, oh kapan kesini? Ada masakan enak, padahal belum dimasak. Saya bilang beneran ini, mau masakin apa ini? Bisa, insya Allah. Masya Allah. Kenapa mengundang orang itu Bu? Nah jadi gini, ibu gimana mau mengundang orang? Suami mengundang teman-temannya kalau rumah nggak beres, malu nggak? Malu dong. Beresin tuh rumah, rapiin rumah. Nah nanti saya cerita sedikit. Ini waktunya udah habis. Nggak apa-apa, sedikit aja. Saya tambahin. Jadi saya ngundang karena ada hadis yang menyebutkan setiap orang datang ke rumah, pulangnya mereka itu bersama dengan seluruh keburukan yang akan terjadi dihilangkan Allah. Masya Allah. Jadi mau sialnya, mau balaknya, musibah, malapetaka hilang itu. Bersama apa? Bersama pulangnya orang dari rumah kita. Itu berkahnya orang datang ke rumah. Makanya dijamu. Karena orang beriman kepada Allah dan hari akhir apa? Baik kepada tamu. Kalau bertamu jangan cemberut, senyum. Iya, tanyain mau makan apa, minum apa, tawarin gitu. Jangan dicuekin, biar cepat pulang. Jangan. Nah itu. Nah ibu-ibu tahu nggak? Wanita pertama kali dari kaum Ansar yang akan masuk surga, siapa itu? Istri Bilal bin Rabah. Itu Masya Allah. Rasulullah menceritakan seperti itu. Fatimah, anaknya Rasulullah, penasaran. Kenapa sih dia adalah wanita pertama masuk surga di antara kaum Ansar tersebut? Kaum Muhajirin apa Ansar ya? Bilal bin Rabah kaum Muhajirin apa Ansar? Muhajirin ya? Salah saya kayaknya. Muhajirin ya. Nah, dari kaum Muhajirin yang paling pertama, wanita pertama masuk surga istrinya Bilal. Ternyata apa Bu? Yang terjadi yang pertama, Fatimah datang ke rumahnya, ternyata Bu, ketat sekali. Ketatnya gimana? Beliau ketika datang, ini anak Rasul ya, bukan orang lain loh. Apalagi orang lain, sama aja perlakuannya. Siapa yang ngetuk pintu? Saya Fatimah. Oh Fatimah anaknya Rasulullah. Sebentar ya, sabar ya. Saya harus izin dulu sama suami, boleh nggak kamu masuk? Soalnya suami saya belum ada. Nanti aja datang lagi, saya izinkan dulu. Coba. Ya Allah. Datanglah Fatimah lagi, ngetok pintu. Siapa? Fatimah. Oh iya sudah saya izinkan, tapi sama siapa? Sama Hasan. Oh Hasan belum dapat izin. Karena saya izinkan, bilang ke suami, cuma kamu aja, Fatimah aja. Ya udah saya bilang ke suami, Fatimah dan Hasan akan datang ke rumah. Besoknya datang lagi. Siapa? Saya bawa Husain juga. Lah Husainnya belum dapat izin, belum keluar surat izinnya. Nah besok lagi datang. Saya kasih tahu suami, Fatimah, Hasan, Husain mau ke rumah. Besoknya lagi, alhamdulillah, bertiga datang lagi. Nah datang, masuklah ke rumahnya Bu. Masya Allah. Baru bilang apa? Pantes ini calon ahli surga. Salah satu ciri-cirinya, rumahnya bersih banget, rapi banget. Gimana nggak betah suaminya, merasa rumahnya adalah surganya. Masya Allah. Baiti jannati. Itu pertama. Oke ya. Yang kedua apa? Dilihat di atas meja sudah siap makanan. Itu buat apa? Makanan buat siapa? Suami. Kalau pulang tinggal makan. Aku kasih pilihan. Ya kamar juga rapi banget, Masya Allah. Ya itu pilihannya. Nanti kalau suamiku pulang selalu aku tawarkan. Dapur apa kasur? Keren gak? Gitu Bu. Suami disambut dengan senyuman. Disambut. Jangan bawa kunci sendiri, buka sendiri. Tasnya jatuh-jatuh. Diangkat jatuh lagi, membuka pintu. Ya Allah kasihannya Bu. Kasihan tuh suami. Serius. Ada yang begitu tuh, yang paling kencang ketawanya tuh. Ya Allah ya Rabb, cobalah
diperbaiki dari sekarang. Rezekinya Bu ngalir nanti. Lihat kalau nggak percaya. Nah, habis itu apa lagi? Di atas kasur ada cambuk. Nanya Allah Fatimah radhiyallahu anha an Rasulullah. Itu cambuk buat apa? Dia bilang, itu cambuk saya berikan ke suami saya setiap setelah mencicipi masakan saya. Kalau nggak enak boleh cambuk saya. Masya Allah. Tapi nggak pernah dicambuk sama suaminya. Suaminya ridho, senang banget makanannya, Masya Allah. Mau enak nggak enak, pokoknya bilang enak. Emang suami yang baik gitu. Mau enak, mau nggak enak, pokoknya enak banget pokoknya gitu ya. Sambil keaseman, enak banget, nggak apa-apa. Ya itu makanya perlunya suami belajar, istri juga belajar, sama-sama belajar. Biar nanti diperbaiki hubungannya. Ibu-ibu suami istri kalau sudah bagus, lihat rezekinya. Insya Allah, Allah datangkan dari arah yang tak terduga. Amin ya rabbal alamin. Karena waktulah yang memisahkan kita. Sebelum ditutup, saya seperti biasa tahsin surah Al-Fatihah sedikit, sebentar aja insya Allah, Al-Fatihah saja. Saya bacakan, ibu-ibu ikuti cara bacanya, oke? Nanti dipraktek dalam setiap sholatnya, baca Al-Fatihah, jangan buru-buru, baca dengan benar. Mulai dari ta'awud, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, ini contoh aja, baca dengan pelan setiap sholat. Agar lebih barokah, saya ingin sekali kita meluangkan waktu beberapa menit saja insya Allah untuk bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa ini diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dulu dengan istighfar 3 kali, masing-masing beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan istighfar ini merayu Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Angkat kedua telapak tangan, angkat. Kita berdoa sedikit.
الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Kami datang ke tempat ini ingin dekat-dekat denganmu, ya Allah. Kami ingin mendapatkan pertolonganmu, ya Allah. Kami ingin mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Tidak ada yang berguna sedikit pun dalam hidup kami ini tanpa keridhaan dari-Mu, ya Allah. Kami datang kepadamu berlumur dosa. Begitu banyak maksiat dan kelalaian yang kami lakukan selama ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang telah melalaikan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, ampuni kami yang berulang kali melakukan maksiat secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ampuni kami yang selama ini belum sempurna menutup aurat kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami karena salat kami selama ini hampir belum pernah sekalipun merasa khusyuk. Kami tidak tahu adakah satu saja salat kami yang Kau terima di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima taubat kami ini sebagai taubatan nasuha di hadapan-Mu, agar Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami saat sedang bermaksiat. Jangan Kau wafatkan kami saat melalaikan sholat. Jangan Kau wafatkan kami saat kami membuka aurat terlihat oleh yang bukan mahram kami. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami saat iman kami lemah dan kami masih berlumur dosa, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami, para wanita di hadapan-Mu ini, ya Allah, mengharapkan ridha-Mu melalui ridha dari suami, ya Allah. Maka wafatkanlah dalam keadaan suami sudah ridha, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang pernah menyakiti suaminya. Ampuni hamba-Mu yang tidak begitu semangat untuk melayani suaminya. Suaminya yang tersinggung namun diam saja. Suaminya yang merasa sakit hati, tertekan sampai terkena penyakit, ya Allah. Karena melihat kedurhakaan istrinya namun tetap mempertahankan demi anak-anak. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kasar kepada suaminya. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu ini, ya Allah, yang pernah membuat tersinggung berkali-kali ucapan terhadap suami. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini, ya Allah, yang pernah menolak ajakan suami.
Ya Allah, jadikan ya Allah di hadapanmu ini ya Allah wanita-wanita, para istri-istri yang solihah, solihah sampai akhir hayat ya Allah. Jadikan para istri-istri yang solihah sampai akhir hayat ya Allah, sampai menghembuskan nafas dalam keadaan suami sudah ridho ya Allah, menghembuskan nafas dalam kecintaan suaminya ya Allah, dan Engkau pun ridha serta anak-anak menjadi soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah suami yang kurang baik ya Allah, perbaiki jadi suami yang soleh. Berikan petunjuk ya Allah kepada para suami yang belum soleh ya Allah, jadi suami yang soleh yang baik ya Allah. Lancarkan rezekinya ya Allah, selancar-lancarnya dan barokah ya Allah, dan limpahkan barokahnya untuk anak-anak ya Allah. Jadikan anak-anak kami semuanya soleh-soleh ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang taat kepadamu, kepada agamamu, kepada Rasulmu, anak-anak yang menutup aurat dengan sempurna, anak-anak yang menjaga sholatnya, anak-anak yang berakhlak mulia ya Allah. Ya Allah, kami titip anak-anak kami dimanapun mereka berada. Jaga anak-anak kami dari segala penyakit, jaga anak-anak kami dari musibah, jaga anak-anak kami dari bencana ya Allah, jaga anak-anak kami dari kejahatan makhlukmu, jaga anak-anak kami dari pergaulan yang buruk ya Allah. Bimbing anak-anak kami menjadi hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu, yang membanggakan orang tuanya di akhirat nanti ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahlul Quran yang nanti memasangkan mahkota untuk kami di hari kiamat ya Allah, yang membuat kuburan kami terang benderang ya Allah, yang membuat kami selamat dari siksa kubur, membuat kami selamat dari neraka jahanam ya Allah, membuat kami ringan dalam sakaratul maut. Ya Allah, kabulkan doa kami ini ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami sebelum Kau wafatkan kami ya Allah, sebelum habis tahun ini ya Allah. Lunaskan semua hutang-hutang kami ya Allah, limpahkan kami dari arah-arah manapun yang Kau ridhoi, rezeki yang barokah seluas-luasnya ya Allah, semudah-mudahnya ya Allah, selancar-lancarnya ya Allah, seberkah-berkahnya ya Allah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, mohon maaf ibu-ibu semuanya terlalu banyak makan waktunya, tetapi insya Allah barokah dan diridai Allah SWT. Setelah ini istirahat waktunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini membuat kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kafir majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.